Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Yesus Kristus karena oleh anugerahnya saya bisa menyapa teman-teman seiman. Hari ini saya mau mengajak saudara-saudariku untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi kehidupan kita. Marilah kita membuka hati kita, mengesampingkan segala beban pikiran, dan memohon tuntunan Roh Kudus agar firman yang akan kita dengar tidak hanya menjadi informasi bagi pikiran kita, tetapi juga menjadi kekuatan yang mengubah hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu hari ini dengan hati yang penuh kerendahan dan syukur. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Engkau berikan, atas setiap nafas yang masih bisa kami hirup, dan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami secara kebetulan. Setiap langkah kami telah Engkau tetapkan, dan setiap kejadian dalam hidup kami adalah bagian dari rencana-Mu yang sempurna. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa sering kali kami tidak memahami jalan-jalan-Mu. Ada saat-saat kami merasa bingung, ada waktu di mana kami bertanya-tanya mengapa sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami ingin menyerahkan segala ketidakpastian kami kepadamu. Kami ingin belajar percaya bahwa Engkau selalu bekerja di balik layar, mengatur setiap peristiwa, bahkan yang tampaknya kecil dan tidak berarti, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan hari ini menjadi makanan rohani yang menguatkan kami, meneguhkan iman kami, dan menuntun langkah kami di jalan yang benar. Singkirkanlah segala gangguan yang dapat mengalihkan perhatian kami, agar kami dapat sungguh-sungguh fokus kepada kebenaran-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami. Lawatlah setiap hati yang haus akan Engkau. Pulihkan mereka yang terluka. Kuatkan mereka yang lemah. Hiburkan mereka yang berduka, dan bangkitkan semangat mereka yang merasa kehilangan harapan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah di dalam kami, ajarlah kami untuk semakin mengenal-Mu, dan bentuklah kami sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir bahwa hidup ini penuh dengan kebetulan? Mungkin kita pernah mengalami kejadian seperti bertemu seseorang yang ternyata membawa dampak besar bagi hidup kita, mendapatkan kesempatan di saat yang tepat, atau bahkan mengalami kesulitan yang ternyata membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita seringkali berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah secara acak atau tanpa maksud. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada satupun yang terjadi di luar kendali Tuhan. Setiap kejadian dalam hidup kita adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Marilah kita buka Alkitab kita di Roma 8 ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam ayat ini, Tuhan mengajarkan bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, baik dalam hal-hal yang baik atau positif, maupun dalam kesulitan dan penderitaan. Ini berarti bahwa tidak ada satupun kejadian dalam hidup kita yang sia-sia di hadapan Tuhan. Bahkan dalam situasi yang tampaknya buruk, Tuhan tetap bekerja untuk kebaikan kita.
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin utama yang akan saya share sebagai perundungan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, Tuhan mengatur setiap langkah kita. Di dalam Amsal 16 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya." Kita seringkali membuat rencana sendiri, tetapi Tuhanlah yang menentukan hasil akhirnya. Dalam Alkitab, ada banyak kisah yang membuktikan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Seperti Nabi Yusuf, ia dijual oleh saudara-saudaranya dan masuk penjara karena fitnah. Tetapi Tuhan memakai semua itu untuk mengangkatnya menjadi penguasa di Mesir dan menyelamatkan banyak orang. Lalu kita lihat Nabi Esther. Ia adalah seorang yatim piatu yang akhirnya menjadi ratu Persia. Dia menyelamatkan bangsanya dari pembantaian karena Tuhan telah menempatkannya di posisi itu dengan tujuan ilahi. Atau kisah Rut, seorang janda dari bangsa Moab yang secara kebetulan bertemu dengan Boas. Tetapi itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menjadikannya nenek moyang Yesus. Dan yang terakhir kita lihat kisah Rasul Paulus. Ditangkap dan dipenjara, tetapi justru melalui penjara, dia menulis surat-surat yang menjadi bagian dari perjanjian baru dan menguatkan gereja sampai hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, dari kisah-kisah ini kita belajar bahwa hal-hal yang tampaknya sebagai kebetulan sebenarnya adalah bagian dari rancangan besar Tuhan. Poin kedua yang akan saya share adalah Tuhan merancang hidup kita dengan tujuan. Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita bukanlah hasil dari kebetulan, tetapi bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Bahkan peristiwa yang tidak kita pahami sekarang bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mungkin kita tidak langsung melihat maksud Tuhan, tetapi kita bisa percaya bahwa Dia selalu bekerja untuk kebaikan kita. Yang ketiga, bagaimana kita merespon? Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jika kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, maka bagaimana kita harus hidup? Sebagai orang Kristen, kita dapat merespon keyakinan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup dan bagaimana kita seharusnya menjalani hidup berdasarkan iman tersebut. Kita harus memiliki pengertian bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Di dalam iman Kristen, kita percaya bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa dan berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar kendalinya. Yesaya 46 ayat 9 dan 10 firman Tuhan berkata, "Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan." Demikian juga di dalam Matius 10 ayat 29 dan 30 firman Tuhan berkata, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya." Di dalam ayat-ayat tersebut, firman Tuhan menunjukkan bahwa Tuhanlah yang mengatur bukan hanya hal-hal besar di dunia, tetapi bahkan detail kecil dalam kehidupan kita. Jika Tuhan memperhatikan burung pipit, apalagi kehidupan kita yang jauh lebih berharga di matanya. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada kebetulan dalam hidup orang percaya.
Setiap kejadian, setiap pertemuan, setiap tantangan, bahkan setiap kesulitan, semua ada dalam rencana Tuhan. Lalu, bagaimana kita merespon keyakinan ini dalam hidup kita sehari-hari? Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, maka kita perlu menjalani hidup dengan iman, tujuan, dan kesadaran akan rencana Tuhan. Ada beberapa cara kita untuk meresponnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hidup dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita hidup dalam ketakutan, kecemasan, atau mencoba mengendalikan segala sesuatunya sendiri. Tetapi sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, meskipun kita belum mengerti rencananya. Jadi, jika kita menghadapi kegagalan atau kehilangan, kita tidak perlu putus asa, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan memiliki tujuan yang lebih besar di baliknya. Dan, jika kita harus membuat keputusan besar, kita tidak hanya mengandalkan pemikiran sendiri, tetapi berdoa untuk mencari kehendak Tuhan. Poin yang kedua adalah menjalani hidup dengan tujuan. Efesus 2 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, karena tidak ada yang kebetulan, berarti hidup kita bukan tanpa tujuan. Tuhan menciptakan kita dengan maksud tertentu. Kita tidak hidup hanya untuk mengejar kesenangan dunia, tetapi untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Lalu, apa artinya ini bagi kita? Kita tidak menyia-nyiakan hidup dengan hanya mengejar hal-hal duniawi, tetapi mencari kehendak Tuhan dalam pekerjaan, hubungan, dan pelayanan kita. Dan kita tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain, tetapi memahami bahwa Tuhan punya rencana unik untuk setiap orang. Yang ketiga, menghadapi masalah dengan iman dan pengharapan. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita menghadapi masalah, kita sering bertanya, mengapa ini terjadi? Tetapi, jika kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, kita akan bertanya, apa yang Tuhan ingin ajarkan kepadaku melalui ini? Lalu, bagaimana kita merespon masalah dalam hidup? Yang pertama, tidak mengeluh atau menyalahkan keadaan, tetapi mencari pelajaran yang Tuhan ingin kita pelajari. Yang kedua, berdoalah dan tetap percaya bahwa Tuhan bisa mengubah keadaan kita untuk kebaikan. Yang ketiga, menggunakan penderitaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan karakter. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jika ada di antara kita seperti kehilangan pekerjaan, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk mencari panggilan yang lebih sesuai dengan rencana Tuhan. Atau ada di sini yang mengalami sakit ataupun kehilangan, kita bisa melihatnya sebagai momen untuk lebih dekat dengan Tuhan dan bersandar padanya. Poin keempat yang akan saya share adalah mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan. Yakobus 4 ayat 13-15 firman Tuhan berkata, "Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini atau itu."
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, jika tidak ada yang kebetulan, berarti setiap keputusan yang kita buat harus didasarkan pada doa dan tuntunan Tuhan. Kita tidak bisa hanya mengikuti kehendak kita sendiri tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan. Lalu, bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama, berdoa sebelum membuat keputusan besar dalam hidup, seperti memilih pekerjaan, pasangan, ataupun tempat tinggal. Yang kedua, membaca firman Tuhan untuk mencari hikmat dalam setiap langkah yang kita ambil. Poin yang kelima adalah menggunakan waktu dan kesempatan dengan bijaksana. Efesus 5 ayat 15-16 firman Tuhan berkata, "Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat." Jika tidak ada yang kebetulan, maka setiap kesempatan yang Tuhan berikan adalah berharga. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu, tetapi harus menggunakan untuk hal yang berarti. Bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama, menggunakan waktu untuk melayani Tuhan dan sesama. Yang kedua, tidak menunda-nunda perbuatan baik atau kesempatan untuk membagikan Injil. Poin terakhir yang akan saya share pada hari ini adalah mengasihi dan mengampuni orang lain. Kolose 3 ayat 13 firman Tuhan berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada pertemuan yang kebetulan, termasuk dengan orang-orang yang menyakiti kita. Kadang Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan orang-orang sulit agar kita belajar tentang kasih dan pengampunan. Lalu, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mengampuni orang lain karena kita percaya bahwa Tuhan punya maksud dalam setiap hubungan. Yang kedua, kita mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, bukan membalas dengan kebencian. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Segala sesuatu yang terjadi, baik suka maupun duka, keberhasilan maupun kegagalan, pertemuan maupun perpisahan, semuanya ada dalam kendali Tuhan yang berdaulat. Pemahaman ini mengubah cara kita menjalani hidup. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan atau kecemasan, tetapi dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak memahami jalannya. Ketika menghadapi tantangan, kita bisa tetap berpengharapan, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu memiliki tujuan dalam setiap kejadian. Di dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan mengajarkan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ini berarti bahwa setiap kesulitan, setiap air mata, dan setiap perjuangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian dari proses Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih serupa dengan Kristus. Selain itu, keyakinan bahwa Tuhan memiliki rencana dalam segala hal juga mengajarkan kita untuk menggunakan waktu dan kesempatan dengan bijaksana. Kita tidak lagi menjalani hidup dengan sia-sia atau hanya mengejar kesenangan duniawi, tetapi kita mengerti bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan, melayani sesama, dan bertumbuh dalam iman. Hidup kita bukanlah kebetulan. Kita tidak ada di dunia ini tanpa alasan. Tuhan telah menciptakan kita dengan tujuan yang spesifik, dan jika kita mau hidup dalam ketaatan kepadanya, kita akan melihat bagaimana setiap peristiwa dalam hidup kita mengarah kepada kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu, marilah kita jalani hidup dengan iman.
percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita meskipun kita tidak selalu mengerti jalannya. Yang kedua, marilah kita jalani hidup dengan penuh pengharapan. Tidak menyerah atau putus asa ketika menghadapi kesulitan, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar. Lalu yang terakhir, marilah kita jalani hidup dengan tujuan, menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertumbuh, melayani, dan menjalankan kehendak-Nya. Dengan hidup seperti ini, kita tidak hanya akan merasakan damai sejahtera dalam hati kita, tetapi kita juga akan menjadi saksi hidup bagi orang lain, bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan berdaulat atas segala sesuatu. Setiap langkah kita ada dalam tangan Tuhan, dan dalam Dia tidak ada yang sia-sia. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita hidup dengan iman, pengharapan, dan tujuan, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Setiap langkah kita ada dalam tangan Tuhan, dan dalam Dia tidak ada yang sia-sia. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita di akhir perenungan firman Tuhan. Di sini saya akan share beberapa pertanyaan untuk menjadi refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bagaimana kita bisa lebih mempercayai rencana Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua, apakah kita sudah menjalani hidup dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan punya tujuan bagi kita? Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan lebih baik? Semoga kita semua semakin bertumbuh dalam iman dan memahami bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Demikianlah perenungan firman hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa di surga yang maha kuasa dan penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerendahan dan syukur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang berdaulat atas segalanya, yang mengatur setiap langkah hidup kami dengan penuh hikmat dan kasih yang sempurna. Kami percaya bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap peristiwa, setiap pertemuan, bahkan setiap tantangan yang kami hadapi ada dalam rencana-Mu yang agung. Bapa yang baik, seringkali kami tidak memahami mengapa segala sesuatu terjadi di dalam hidup kami. Ada saat-saat di mana kami merasa kehilangan, bingung, dan bahkan bertanya-tanya apakah Engkau benar-benar bekerja di tengah situasi kami. Namun hari ini Tuhan, kami ingin belajar percaya sepenuhnya kepada-Mu, bahwa setiap hal yang terjadi memiliki maksud dan tujuan yang Engkau tetapkan untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat dalam iman. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Firman-Mu berkata dalam Roma 8 ayat 28, bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini adalah janji yang ingin kami pegang erat dalam hidup kami, bahwa setiap langkah yang kami tempuh sudah Engkau susun dalam rancangan-Mu yang sempurna. Kami menyadari Tuhan, bahwa meskipun kami tidak selalu mengerti jalan-Mu, kami tidak perlu takut, karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami merasa sendiri. Ajarlah kami untuk selalu beriman dan berserah kepada-Mu, sebab rancangan-Mu jauh lebih tinggi daripada pemikiran kami. Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sudah menuliskan kisah hidup kami jauh sebelum kami lahir, dan bahwa setiap detik yang kami jalani ada dalam kendali-Mu. Jika ada pintu yang tertutup, ajarlah kami untuk percaya bahwa itu bukan kebetulan, melainkan cara-Mu untuk menuntun kami ke jalan yang lebih baik. Jika kami menghadapi kegagalan, biarlah kami tidak menyerah, tetapi justru melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan belajar. Jika kami harus menghadapi kehilangan, tolonglah kami agar tidak berputus asa,
tetapi tetap percaya bahwa Engkau selalu menyediakan segala sesuatu yang lebih baik bagi kami. Bantu kami Tuhan untuk melihat setiap kejadian dalam hidup ini sebagai bagian dari rencana besar-Mu. Jangan biarkan kami terjebak dalam kekhawatiran atau ketakutan akan masa depan, tetapi berikan kami iman yang teguh untuk melangkah maju dengan keyakinan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, karena kami percaya bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan, maka kami ingin hidup dengan tujuan yang jelas. Kami tidak ingin menjalani hari-hari kami dengan sia-sia atau hanya mengejar hal-hal duniawi yang sementara. Sebaliknya, ajarlah kami untuk menggunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melayani, mengasihi, dan menjadi berkat bagi sesama. Biarlah kami dapat melihat bahwa setiap orang yang Engkau tempatkan dalam hidup kami juga bukan kebetulan, entah itu sahabat, keluarga, rekan kerja, atau bahkan orang asing yang kami temui. Kami percaya bahwa Engkau memiliki maksud di balik semuanya. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang penuh kasih, rendah hati, dan siap membantu mereka yang membutuhkan. Tuhan, ajarlah kami juga untuk tidak hanya hidup bagi diri sendiri, tetapi juga membawa terang dan damai-Mu bagi dunia di sekitar kami. Pakailah kami sebagai alat di tangan-Mu untuk menyebarkan kasih, pengampunan, dan pengharapan kepada siapapun yang Engkau pertemukan dengan kami. Bapa, terkadang kami tidak sabar menunggu waktu-Mu. Kami ingin segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan kami, tetapi kami sadar bahwa waktu-Mu selalu yang terbaik. Ajarlah kami untuk bersabar dalam menanti janji-Mu dan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ketika kami merasa bahwa hidup ini tidak berjalan sesuai dengan harapan kami, ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau sedang bekerja di balik layar, menyusun segala sesuatu agar indah pada waktunya. Biarlah kami tetap setia dalam menunggu, tetap tekun dalam berdoa, dan tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami juga ingin belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Kami tahu bahwa setiap musim dalam hidup ini Engkau izinkan untuk membentuk kami menjadi lebih kuat dan lebih dekat kepadamu. Bantu kami untuk tidak mengeluh saat menghadapi tantangan, tetapi justru melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan semakin mengenal Engkau. Jangan biarkan kami fokus pada hal-hal yang belum kami miliki, tetapi ajarlah kami untuk menghargai dan bersyukur atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami, satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan dalam segala situasi. Kami tidak perlu takut akan hari esok, karena kami tahu bahwa Engkau sudah lebih dulu ada di sana, menyertai, menuntun, dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami pengertian bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup ini. Terima kasih karena Engkau telah merancang setiap detail kehidupan kami dengan kasih yang sempurna. Kami mau tetap percaya, tetap setia, dan tetap bersandar kepadamu dalam setiap keadaan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu memegang kendali atas segala sesuatu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami, sekarang dan selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga doa ini menjadi berkat dan penguatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.